Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya bikin seorang pemimpin itu hebat? Hari ini kita bakal bedah satu ide penting dari buku True North. Kalau kepemimpinan sejati itu bukan soal meniru orang lain, tapi justru soal menggali apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang dalam banget ini. Anggap aja ini bukan cuma materi biasa ya, tapi panggilan personal buat kita semua. Karena pada akhirnya, perjalanan kepemimpinan itu baru dimulai saat kita berani menjawab panggilan itu. Nah, ini dia akar masalahnya. Menurut Bill George, penulis buku ini, kita tuh lagi menghadapi krisis kepemimpinan yang serius. Kita sering banget milih pemimpin cuma karena karismanya yang keren, bukan karena karakternya yang kuat. Kita silau sama citranya, tapi abai sama integritasnya. Hasilnya, ya kepercayaan publik anjlok habis-habisan. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Solusinya itu bukan nunggu pahlawan baru datang menyelamatkan kita. Buku ini justru nunjukin modal kepemimpinan yang sama sekali berbeda, yang mulainya bukan dari luar, tapi dari dalam. Semuanya tentang menemukan True North atau arah sejati kita masing-masing. Jadi apa sih sebenarnya True North ini? Coba deh bayangin, ini tuh kayak kompas internal yang cuma kamu yang punya. Kompas ini nggak bisa dibeli, nggak bisa ditiru, harus ditemukan sendiri. Ia terbentuk dari keyakinan terdalam, nilai-nilai inti, dan prinsip-prinsip hidupmu. Di tengah dunia yang serba nggak pasti, True North inilah titik acuanmu yang nggak akan pernah goyah. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Ternyata kepemimpinan otentik itu nggak diajarin di kelas atau seminar. Ia lahir dari perjalanan hidupmu sendiri. Semua pengalaman unikmu, kemenangan, kegagalan, perjuangan berat, itu semua bukan cuma kenangan. Justru itulah bahan baku yang membentuk dirimu sebagai pemimpin. Kita ambil contoh Howard Schultz, pendiri Starbucks. Waktu kecil dia lihat ayahnya, seorang sopir truk, kecelakaan kerja. Sampai kehilangan pekerjaan dan asuransi kesehatan keluarga. Pengalaman pahit itulah yang jadi pemicu tekad Schultz untuk membangun perusahaan yang beda. Perusahaan yang ngasih asuransi kesehatan buat semua karyawannya, bahkan yang kerja paruh waktu sekalipun. Nah, setiap kisah hidup itu pasti punya titik balik. Di buku ini, momen itu disebut crucibles atau wadah tempah. Coba deh ingat-ingat lagi. Momen-momen paling berat dalam hidupmu yang benar-benar menguji kamu sampai batas akhir. Nah, itulah crucibles kamu. Pengalaman yang akhirnya menempa kamu jadi pemimpin seperti sekarang. Kisah Daniel Vasella, mantan CEO Novartis, ini contoh yang pas banget. Masa kecilnya penuh rasa sakit dan kesepian, bahkan dia sempat gabung geng motor saking merasa tersesat. Tapi di sekolah kedokteran, dia berhasil membingkai ulang masa lalunya yang kelam itu. Dia ubah jadi sumber empati yang luar biasa, dan pengalaman itulah yang membentuk gaya kepemimpinannya yang penuh belas kasihan saat memimpin salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Jadi, poin utamanya begini. Melewati sebuah crucible itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal menemukan tujuan. Ini soal pergeseran fokus yang dalam banget. Dari yang tadinya mikirin diri sendiri, jadi mikirin gimana caranya bisa melayani dan berkontribusi untuk orang lain. Dan pergeseran fokus inilah yang jadi transformasi paling penting bagi seorang pemimpin otentik. Sebuah perubahan fundamental dari saya menjadi kita. Coba kita bedain ya. Di satu sisi, ada pemimpin, saya. Dia ini pahlawan di ceritanya sendiri, yang dicari ya sorotan dan pengakuan pribadi. Di sisi lain, ada pemimpin, kita. Pemimpin ini nggak ngelihat dirinya sebagai pusat dunia. Pertanyaannya bukan apa untungnya buat saya, tapi gimana caranya kita bisa sukses bareng. Tujuannya bukan buat ngumpulin pengikut, tapi justru melahirkan lebih banyak pemimpin. Jelas ya, berubah seperti ini tuh berat banget. Dan ini yang harus diingat. Perjalanan ini nggak bisa dijalani sendirian. Tanpa orang-orang yang kita percaya, gampang banget buat ego kita mengambil alih. Atau kita jadi kehilangan arah pas lagi di bawah tekanan. Pemimpin otentik itu nggak pernah berdiri sendiri. Justru, mereka sadar betul pentingnya membangun tim pendukung. Ini bisa pasangan hidup yang jadi tempat curhat paling aman, mentor yang nggak ragu ngasih kritik pedas tapi membangun, atau sahabat yang selalu ngingetin kita buat tetap membumi. Merekalah jangkar kita. Dan ketika semua ini menyatu, ketika tindakanmu selaras dengan dirimu yang paling sejati, nah, disitulah keajaibannya muncul. Kepemimpinan bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi jadi sebuah panggilan. Kamu memimpin dengan tujuan dan semangat yang begitu kuat, sampai-sampai energinya itu menular dan menginspirasi semua orang di sekitarmu. Cerita Andrea Zhang, mantan CEO Avon, pas banget buat ngegambarin ini. Dia pernah ditawari jadi CEO di perusahaan lain, tapi dia tolak. Kenapa? Karena dia cinta banget sama misi Avon untuk memberdayakan perempuan.
Salah satu dewan direksinya bilang, ikuti kompasmu bukan jam tanganmu. Dan ya, dia memilih tujuan bukan cuma sekedar jabatan. Nah, untuk menutup pembahasan kita, saya mau tinggalin satu pertanyaan mendalam dari seorang penyair, Mary Oliver. Setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan satu kesempatan hidupmu yang unik, liar, dan sangat berharga ini? Coba renungkan.